Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh yang saya muliakan, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi syaraini amin ya rabbal alamin. Dzikrul akhbaril jibal. Bab tentang gunung-gunung dan awal ciptaannya. Qala Syekh Abdul Faraj Abdurrahman ibn al-Jauzi, innal ladzi khuliqa minal jibali bisairi aqalimid dunya mi'atun wa tamaniyatun wa tis'una jabalan fal masyhur minha sanadkuruhu duna ghairihi minal jibal. Abdul Faraj dengan nama asli Abdurrahman bin al-Jauzi menyebutkan innal ladzi khuliqa minal jibali fi sa'iri aqalimid dunya, sesungguhnya gunung-gunung yang sudah diketahui bisa iri aqalimid dunya di seluruh iklim penjuru dunia, mi'atun wa tamaniyatun wa tis'una jabalan, ada 198 gunung yang masyhur di sini. Ya, cuman yang termasyhur lagi di sini akan disebutkan satu persatu dalam hadis Nabi. Pertama, akhraja Habib Dunya fi kitabil waraq, inna awwala jabalin wudi'a ala wajhil ardi jabalu Abu Qubais alladhi bi Makkah. Ya, sahabat Abu Dunya menyebutkan dalam kitab yang ditulis namanya Kitabul Waraq bahwa gunung yang paling pertama yang ditaruh di muka bumi adalah gunung Abu Qubais yang ada di Makkah. Jadi di Makkah ada gunung tertua di dunia namanya Abu Qubais. Ya, waktu haji melihat ya Pak? Enggak ya, di sebelah mana Makkahnya, karena kita nggak tahu sudut Makkahnya gimana. Wa qala al-Waqidi inna jabal Qaf Abul Jibal. Kemudian Al-Waqidi menyebutkan bahwa gunung Qaf Abul Jibali kulliha adalah bapaknya gunung seluruhnya. Wa qad ja'alallahu ta'ala li kulli jabalin min jibalid dunya uruqan muttasilatan bihi. Allah telah menjadikan tiap-tiap gunung dari gunung di dunia ini urukan punya akar muttasilatun bihi yang menyambung dengan gunung Qaf yang ada di Makkah tadi. Jadi kalau begitu bahasanya mungkin begini, karena Makkah itu dianggap pusar bumi, pusar ya. Jadi bumi itu tengahnya pas itu pusar bumi. Iya, pusar kita ada. Poros. Iya, porosnya itu Makkah. Ya, yang paling tengah adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah tengah, Makkah terus bumi ini seluruhnya. Dan di situ ada gunung namanya Abu Qubais dan gunung Qaf, dan itu masuk dua-duanya di Al-Quran kan. Itu sampai di Al-Quran itu ada surat namanya surat Qaf, ya gunung Qaf itu. Ya. Qaf wal Qur'anil Majid, di Al-Quran namanya surat Qaf. Padahal Qaf itu nama gunung tadi itu. Ya, pusarnya atau pusatnya gunung-gunung di dunia itu adalah gunung Qaf. Ya, jadi gunung kanan kiri sedunia itu punya semacam akar yang nyambung dengan gunung Qaf. Ini dalam kitab Al-Waraq ini. Ya, hakikatnya yang nggak tahu namanya fakta sejarah, kita harus keliling kan ya, harus observasi. Observasi habisin duit kalau harus keliling dunia ya.
Iya, nyari gunung doang. Tapi emang ada ilmu khusus bicara itu kan ya. Suka naik gunung lah, turun gunung lah, namanya terkenal. Ya, ada juga yang ngotot harus di gunung terus sampai mati seperti Mbak Marijan. Ya. Jadi pecinta gunung, sampai turun nggak mau. Ya. Akhirnya meledak gunung apinya, ya orangnya ikut kena. Itu. Jadi nyatanya Gunung Kep adalah pusarnya semua gunung di dunia yang punya akar nyambung dengannya. Berarti Gunung Karang juga punya akar nyambung ke sana, itu Gunung Kep. Ya. Berarti dia pertama anak beranak ada akar. Jadi kayak pohon apa itu? Kayak pohon syukur, akarnya ke sana muncul lagi, akar ke sana jadi pohon lagi. Modelnya mungkin kayak begitu lah, hakikatnya bagaimana? Karena ini di hadis Nabi ya diikuti aja. Ruwiyah fi ba'dil akhbar, diriwayatkan dalam sebagian hadis lagi, Annallaha wakkala bi jabali qaufin malakan aziman. Diriwayatkan bahwa Allah menugaskan kepada Gunung Qauf itu malaikat azimal khalqi, malaikat yang besar-besar. Ya, itu Allah menugaskan menjaga itu. Yuqalu lahu Qauf. Kemudian ya gunung itu disebut dengan Gunung Qauf. Fa idza aradallahu ta'ala zilzalatan fil ardi, apabila Allah hendak mengguncang fil ardi di bumi ini, au khasafa nahiyatan, atau Allah akan membenamkan satu dari gunung itu, amara dzalikal malak al-muwakkal bi jabalika, maka Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga Gunung Qauf itu ayyuharrika irqan min uluki, agar para malaikat menggerakkan akar-akar yang bersumber dari Gunung Qauf itu. Fa idza harakahu tazalzalat tilkal ardu aw khusifa biha, apabila malaikat sudah menggerakkan akarnya itu, maka bumi menjadi goncang atau bahkan dibenamkan oleh Allah. Jadi kalau begitu berarti kalau nanti kita ya baca di dalam kitab Idza Zulzilatil Ardu Zilzalah, ya ketika kiamat bumi digoncang itu berarti akarnya cukup dirubah dari Gunung Qauf yang menjadi pusat akar gunung di seluruh dunia gitu. Karena pusatnya dari sana ya kan. Jadi kalau begitu mungkin bahasanya Idza Zulzilatil Ardu Zilzalah itu ada pusatnya nyatanya. Gitu. Cuman pusatnya Gunung Qauf, yang Gunung Qauf itu dijaga ketat oleh malaikat-malaikat yang besar-besar yang bisa menggerakkan akar itu ke seluruh gunung yang ada di dunia ini. Jadi kalau memang misalnya mau digoncang gunung satu, berarti akar yang nyambung satu itu aja yang digerakkan gitu. Kalau gunung api yang satu mau diledakkan, cukup ditarik akarnya dari Gunung Qauf oleh malaikat yang besar-besar tadi. Jadi kayak apa? Kayak dipusatkan porosnya ke sana, semua gunung dijaga itu. Oh gunung ini akarnya ini, gunung ini akarnya di sini nyatu dengan Gunung Qauf itu aja. Jadi kalau mau misalnya gunung sana digerakkan, ya jadi gempa, sana digerakkan jadi gempa gitu. Ya tinggal ditarik dari. Ya kalau kita tarik kabelnya itu kali Pak, jadi dipencet kabelnya. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin ya ada jaringan, ya kan. Jaringannya dipencet goncang gitu kan. Kalau mau kencang jadi meledak gunungnya. Begitu juga kalau memang mau dibenamkan, karena nyatanya ada gunung yang sekarang nggak jadi gunung karena dibenamkan, diambleskan oleh Allah lewat azab dari zaman ke zaman. Ini kan ya. Kayak Krakatau kan dalam dasar laut, berarti dibenamkan, bukan ditongolkan tapi dibenamkan.
Cuman dari dimenangkan nanti kadang-kadang munculin lagi, katanya disebut anak gunung. Ya. Jadi kayak tunasnya pohon bambu kan ya. Ada lagi, muncul lagi, ada lagi. Itu. Jadi ini kalau kita baca di sejarah ini ya hakikatnya tetap kita tidak tahu karena cuma baca di hadisnya kayak begini. Waqala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan inna jabala qawfin muhitun bidunya wa huwa jabalun azimun la ya'lamu qadrahu illallah ta'ala. Ya, kemudian sahabat Ibnu Abbas menyebutkan lagi bahwa gunung Qaf itu mahitun bidunya, dia dikelilingi oleh dunia ini. Wa huwa jabalun azimun, dia merupakan gunung besar, layak lamu qadrahu ilallah, tidak ada yang tahu ukurannya berapa kecuali Allah. Waqad aqsama bihi fil Qur'an, karena Allah telah bersumpah dengan gunung Qaf itu dalam Al-Qur'an Al-Azim. Faqala azza min qail, ya maka Allah berfirman Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi gunung Qaf itu sebenarnya gunung besar yang ukuran besarnya yang tahu cuma Allah, manusia tidak tahu. Iya, Uhud karena perang Rasul itu dikenalnya. Iya, tapi Gunung Uhud anaknya Gunung Qaf karena Gunung Qaf yang tertua di dunia. Iya, dia masih anaknya. Dia dikenal karena tempat peperangan Rasulullah. Jadi biasanya gitu kan tempat yang bersejarah perjuangan kan biasanya dikenal ya Pak. Ya. Kalau di kita gunung yang dikenal mana gara-gara peperangan? Gunung Bojonegara, Gunung Santri. Oh, Gunung Ciremai ya. Gunung pertempuran zaman Belanda. Ya memang sejarahnya kayak begitu. Nyatanya gunung itu dikendalikan oleh para malaikat yang tadi itu geraknya, terbenamnya, gempanya, liningnya, semuanya memang malaikat yang mengendalikan. Ya makanya ketika orang ada di gunung secara zahir, orang disuruh salam kepada Nabi Ilyas alaihi salam, karena Nabi Ilyas itu punya tugas ya, di antara tugas kerasulannya adalah menjaga kelestarian alam termasuk gunung. Gitu. Jadi kalau masuk gunung ketakutan, assalamualaikum ya Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Ya, insya Allah kan nyasar. Nanti ditunjukin sama malaikat ya lewat tadi itu. Ya, begitu juga kalau orang takut tenggelam di air banjir atau laut atau apa, disuruh salam ke Nabi Khidir, gurunya Nabi Musa. Karena Nabi Khidir juga ditugaskan untuk menjaga air di seluruh dunia. Jadi itu sejarah, sehingga Nabi bilang kalau Anda nyasar di hutan, ya di samping salam assalamualaikum ya Nabi Allah Ilyas alaihi salam, ditambah doa ya ardu rabbi wa rabbukillah, wahai bumi Tuhanmu dan Tuhan saya sama, yaitu Allah. Suruh ngomong begitu kata Nabi. Jadi kalau begitu berarti Nabi juga nyuruh ngomong sama bumi, ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya, jadi kalau ada orang ngomong berdoa itu nyatanya ada di hadis Nabi. Itu kan ngomong sama bumi di tengah hutan kan. Hai bumi, ya bumi di gunung itu kan, Tuhanmu dengan Tuhan saya kan sama Allah. Makanya jangan saling mengganggu gitu maksud bahasa kita. Jadi kalau Pak Haji Arif lewat tempat yang angker, pohon itu saling gitu. Ya kita mintanya tetap ke Allah. Itu hanya bahasa zahir saja. Ya kan? Lah bahasa zahir dengan bahasa hati tentu berbeda. Makanya zahir sama batin jangan dicampur. Zahir batin nanti nggak nyambung akhirnya. Dan disinilah hebatnya Gunung Qaf sebagai pusat gunung yang akarnya menjalar ke seluruh dunia, menimbulkan gunung-gunung yang lain.
sampai dalam Al-Quran diangkat menjadi nama surat Qaf. Makanya lanjutannya wal Qur'anil Majid, ya kan? Jadi kalau di Al-Quran yang kita beli itu kan tulisannya di depan Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Majid, ya. Nyatanya depannya sebelum Al-Quran ada sumpah Allah Qaf, demi gunung Qaf. Artinya gunung Qaf itu gunung yang hebat tadi, karena dia gunung pertama di dunia ini, ya, dan sekaligus akarnya menjadi pusat seluruh gunung yang ada di dunia ini. Lalu apa hikmah yang kita tarik adanya gunung? Kalau kita lihat di Al-Quran, wal jibala autada, ya kan? Jadi Allah jadikan gunung itu autada sebagai pasak. Pasak itu paku besar. Autad itu watadun, dari zamannya jadi autad, paku besar. Watad itu pasak orang nyebut, ya. Karena kalau paku kecil bahasa Arabnya bukan autad tapi mismar. Mismar itu paku kecil, ya. Kalau yang watadun autad pakunya gede. Ya, kalau di Serang sudah dikenal paku gede namanya debus. Ya, paku gede orang Serang nyebutnya debus. Pernah lihat debus ya Pak? Apa debus? Ya paku. Ya, sebenarnya debus itu bahasa Arab, asalnya dagusun. Bahasa Arabnya dagusun. Dagusun itu paku payung. Ya, pakunya kayak payung kan, ya, namanya paku payung, ya, sebenarnya paku payung. Dagus itu paku payung. Orang yang nggak ngerti debus itu dianggap bahasa Inggris, enggak, bahasa Arab. Dagus, paku payung. Makanya bentuknya kayak payung, ya, ya. Itu yang kemudian jadi tradisi Banten debus, gitu kan, ya. Padahal debus itu dulu diciptakan sama Sultan Ageng Tirtayasa, ya. Untuk apa? Untuk nakutin Belanda, ya. Sejarah debus itu kan kayak begitu. Jadi melawan Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa itu pakai, ya, tadi itu bela diri yang diperagakan dengan debus atau dagus, paku besar. Ini dipaku nggak apa-apa, lalu Belandanya takut. Maksudnya gitu dulunya. Kalau sekarang jadi seni debusnya tadi. Dulu mah alat nakuti lawan. Itu. Itulah sekarang tinggal seni, namanya pelestarian seni Banten. Namanya juga jadi seni. Nah ini kalau gunung gimana? Gunung itu autad sebagai paku besar bumi untuk menjaga kestabilan bumi. Jadi kalau begitu gunung itu ini bumi, ya kan? Ada gunung paku biar buminya itu kokoh, tidak goncang. Nah makanya tanda kiamat itu adalah gunungnya terbang. Iya kan? Dia tanda kiamat nanti kalau dia tanda kali itu gunungnya yang tadi paku itu terbang, ya, kecabut semuanya kecabut. Ya, ada cuman ya tentu saja manusia dilarang ngabisin gunung supaya buminya tetap stabil, tidak gampang kena goncangan. Tapi karena manusianya rakus, gunungnya dijual. Cirebon. Ya. Gunungnya dijual, dihabisin batunya, akhirnya gampang kena lini, ya kan? Karena pakunya nggak kuat, ya. Jadi goyang nggak. Ketika kena lini yang ambruk rumah siapa? Ya rumah manusia lagi. Itu dapat hikmah yang kita ambil adalah menjaga gunung supaya dunia tidak gampang goncang, yang kita sebut kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya iyalah, gunung baru batuk sebentar juga orang udah berdekalak semua kan, ya. Itu batuknya gunung kan. Ya Merapi nyemburin api dikit orang udah berdekalak. Kalau nyemburnya banyak gimana? Kayak Galunggung nyemburnya jauh, ya udah semuanya ketakutan. Ini qala Ka'ab ibnul Ahbar radhiyallahu anhu,
An-nakhul fajabali qafin sab'ina alfi ardin min fiddatin. Nah ini sejarawan juga zaman Rasul namanya Ka'ab ibnul Ahbad. An-nakhul fajabali qaf, bahwa di belakang gunung Qaf tadi sab'ina alfi ardin ada 70.000 bumi selain bumi ini. Bumi itu min fiddatin terdiri dari perak. Wa mithluha, ada yang 70.000 lagi bumi yang seperti itu min hadidin terdiri dari besi. Wa mithluha, dan sama dengan itu 70.000 bumi lagi min miskin dari misik. Misik itu kan minyak ya. Iya. Wa hiya musyrikatun binur, dan dia memancarkan sinar terus. Jadi ternyata di balik gunung Qaf masih ada 70.000 bumi. Jadi bukan buminya aja, masih ada 70.000 bumi yang terdiri dari perak. Ya satu lagi 70.000 lagi dari besi, 70.000 lagi dari misik. Ya, dan gunung itu selalu bersinar, memancarkan sinar. Penduduknya wasukanuha malaikatun, penduduknya malaikat bukan manusia. Walaya rofiha komarun wala samsu, tapi di bumi itu tidak terlihat ada bulan maupun matahari. Wala harun, tidak ada panas, wala batun, tidak ada dingin. Nah, ini yang baru kita baca ini ya. Kok di balik gunung Qaf ternyata masih ada ya tadi itu bumi. Ini 70.000 bumi ardin. Jadi masih ada bumi 70 yang dari perak, dari besi, dan dari misik. Tapi bersinar terus, penduduknya malaikat, gak ada bulan, gak ada matahari, gak ada panas, gak ada dingin. Tulu kulli ardin, ya panjangnya masing-masing bumi yang 70 itu asal ala bisanatin, ya 10.000 tahun perjalanan kalau mau dijalani. Wa khalqu dzalika biharun, di balik itu semua ada laut min dzulmatin, dari sebuah kegelapan. Wa khalqu dzalika hijabun, di belakang itu ada hijab min rihin, dari angin. Wa khalqu dzalika, di balik itu pula hayatun azimah, ada ular besar. Bijami muqitatun bijami dunya, yang ular itu mampu melingkari luasnya bumi dunia ini. Wih, gede amat. Tusabbihullaha ila yaumil qiyamah, yang seluruhnya itu bertasbih kepada Allah sampai kiamat. Tuh. Ini bumi bertasbih, ya kan? Ya, bumi yang dari besi bertasbih, ya. Jadi memang benar kata Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, apa yang di langit, apa yang di bumi, termasuk yang di balik gunung ini semua bisa bertasbih. Cuman tasbihnya gunung tentu beda dengan tasbihnya manusia. Kalau kita tasbih kan subhanallah. Apakah gunung tasbihnya subhanallah? Mungkin tidak. Apakah pohon tasbihnya seperti kita? Tentu beda. Yang jelas semua makhluk Allah ingat Allah dengan bahasa tasbih, artinya mengakui kemahasucian Allah tanpa kekurangan satu apapun. Itu semua makhluk, ya, termasuk bebatuan, pepohonan, semuanya bisa bertasbih. Sehingga kalau orang cerita Lailatul Qadar, itu kan ketika malaikat turun ke bumi nggak kehitung jumlahnya, tanazzalul malaikatu waruhu, itu di sana biasanya pepohonan ikut menyambut malaikat itu. Ya, daun-daun yang biasanya bergerak diam, biasanya itu. Angin yang biasanya menghembus berhenti malam Lailatul Qadar. Jadi suasananya akhirnya hening, angin nggak ada, nggak pada gerak semua. Apakah itu bentuk tasbih? Mungkin saja itu tasbih tumbuhan itu. Iya kan? Ya mungkin benar itu ya. Kalau kita heningnya kayak begitu itu benar lah. Udah pasti benar, karena tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Jadi
kalau kita lihat di situ, kita ini seandainya kita ini makhluk keras begini, kemudian malaikatnya makhluk kayak kita, kayaknya nggak kebagian tempat kita. Ya kalau malaikat dibentuk bukan dari cahaya, ketika Lailatul Qadar turun malaikat nggak kehitung jumlahnya dan bentuknya keras kayak kita, ya nggak kebagian kita ya. Nggak kebagian tempat tinggalnya, maksudnya saking banyaknya malaikat. Karena malaikat bentuknya cahaya, mau berapapun jumlahnya, ya nggak akan tabrakan sama kita karena cahaya. Ya termasuk makhluk yang lain, setan. Bila kalau setan atau jin itu di sana nggak terdiri dari marijim minar. Marijim minar itu asap dari api. Ya, berarti setan jinnya bentuknya asap. Ya walaupun banyak asap juga nggak tabrakan sama kita kan. Kalau bentuknya keras begini tabrakan terus tiap hari kan ya. Malaikat nur, ya setannya atau jinnya berbentuk asap. Walaupun dunia diisi dengan kita begitu banyak dengan mereka, ya kita jalan gak akan tabrakan juga gak terasa. Kita tabrakan sama malaikat gak terasa seperti kita tabrakan sama cahaya begini kan. Gitu. Malaikat mau berapa juta kumpul di majelis karena bentuknya cahaya, ya gak apa-apa gitu. Kalau kita kan musola ini diisi 1000 orang, ya gak bisa gerak. Ya, karena badannya keras. Ya kayak musola begini segini, cukup nggak 1000 orang? Enggak, pasti benturan satu dengan yang lain. Tapi malaikat yang ikut ngaji ini nggak kehitung Pak Haji. Cuman saya malaikat nggak kelihatan gitu. Ya kan kalau kelihatan kita nggak kebagian duduk kan ya. Itu. Dan disinilah ya Allah Maha Suci yang disebut tadi itu. Makhluk pada bertasbih kepada Allah, sehingga zikir baca tasbih itu didepankan daripada yang lain. Ya kita misalkan zikirnya tasbih dulu Pak, subhanallah subhanallah bukan Allah Akbar dulu kan, artinya membenarkan kemahasucian Allah dulu gitu kan, baru yang lain-lain kan. Subhanallah kan duluan, habis subhanallah baru alhamdulillah. Alhamdulillah itu kaitannya dengan nikmat yang kita rasakan, gitu kan? Ya rizki yang kita punya, khususnya rizki yang kita rasakan dalam kehidupan yang termahal. Rizki dalam kehidupan yang termahal adalah geraknya napas kita dengan baik. Itu yang paling mahal. Karena kalau geraknya itu keganggu batuk aja udah kerepotan dalam kehidupan. Yang kemudian ada corona gitu, nggak bisa nafas, jadi repot, nikmat terbesarnya keganggu, ya kan? Ya kalau nikmat yang aneh keganggu, sendal hilang, nggak terlalu repot-repot. Kalau napasan hilang ya repot dan mati. Ya kan gitu. Jadi nikmat terbesar, makanya subhanallah dulu, subhanallah baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Ya gitu kan, nggak pakai Allah Akbar dulu kan yang dibaca. Itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, termasuk gunung juga ikut bertasbih. Gitu. Cuman di sini yang menarik kok penghuninya malaikat. Ya malaikat memang nggak perlu matahari. Kan tadi nggak ada matahari, nggak ada bulan. Ya kan alamnya ada yang dari besi, ada yang dari perak. Kalau kita kan buminya tanah. Kalau yang tadi buminya sama perak sama besi. Ya. Gak ada matahari, gak ada bulan, penghuninya malaikat. Ya iya, malaikat gak perlu matahari. Minta ke malaikat gitu Pak Haji. Kalau perlu besi perlu perak mintanya ke malaikat, bukan minta ke KS. Minta ke KS atau ke malaikat? Oh minta ke KS katanya. Ya makanya sampai Allah ngasih mujizat kepada salah seorang nabi yang 25, yaitu besi untuk Nabi Daud. Di Al-Quran wa alanna lahul hadid, kata Allah kami lunakkan besi yang kuat itu, kata Allah, untuk Nabi Daud.
wa alanna lahul hadid. Jadi kata kita besi itu keras karena Allah lunakkan besi untuk Nabi Daud, sehingga Nabi Daud punya mujizat melunakkan besi. Jadi kalau Nabi Daud megang besi, Nabi Daud pengen jadi roti, dia berubah jadi roti. Kalau kita besi ya tetap besi, mau dipegang berapapun jadi besi. Nah inilah kemudian ya keistimewaan besi memang ada, tetapi manusia tetap tashilul hadid, mampu menundukkan besi. Orang yang bisa menundukkan besi lewat mujizat Nabi Daud. Setelah itu umat Nabi Muhammad yaitu pandai besi, tukang las besi, pandai besi, bikin pisau, bikin golok. Artinya nikmat besi itu ada. Bahkan sekarang orang yang punya besi banyak itulah yang gagah. Benar gak ya? Sekarang yang punya besi banyak siapa? Rusia sama India. Ya. Makanya KS mau dibeli sama India. Jadi nggak banyak. Jadi nggak dibeli sama India. Pernah ditawar sama Korea, jadi beli Korea kan nggak tahu. Lo akhirnya ada raja besi, akhirnya gitu Pak. Jadi ada raja besi. Ya. Dan negara yang raja besi itulah yang merasa gagah karena dia bikin senjata mudah, besinya nggak usah beli, gitu kan? Nah sekarang eksportir besi terbesar tentu Rusia, ya kan? Banyak besinya, makanya Amerika nggak berani sama Rusia karena dia gudang besi, kedua gudang minyak, mau dilawan, nggak berani. Walaupun menginvasi Ukraina, negara Eropa cacing baik nggak berani lagi. Karena kayak Jerman minyaknya juga dari Rusia, iya kan? Kalau Jerman macam-macam ditarik minyaknya, atau pabrik mobilnya bangkrut, yang BMW, yang Mercy, yang Opel, kolak semua, iya kan ya? Jadi nyatanya ada raja besi, ya kan gitu. Jadi ada raja minyak, ada raja besi. Nah dia berdua-duanya raja minyak ya, raja besi tidak. Kalau Saudi raja minyak tapi bukan raja besi. Iya, minyaknya raja dia, tapi nggak punya besi Saudinya. Ya kalau makanya mobilnya Arab Saudi dari Korea, karena raja besinya Korea. Bis orang Saudi itu dari Korea aja. Ya karena yang dekat Saudi itu Korea. Makanya dagangnya juga Saudi itu dengan Korea yang banyak. Ya kan banyak. Ya coba aja lihat Saudi nggak pakai mobil Mercy, nggak pakai kan banjir, nggak pakai dia. Mobil Jepang nggak pakai, makanya mobil Korea. Jarang-jarang.